Yes. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena Tuhan Yesus yang begitu baik bagi setiap kami. Kami juga sangat bersyukur ya Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Roh Kudus yang mengurapi, membela setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu menolong setiap kami. Maka pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau terus naikkan pujian syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapak, kami mau terus sama-sama berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, jamah setiap kami, lawas setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpinlah langkahku untuk taat selalu. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Dengan imanmu katakan, Yesuslah Tuhan. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah
Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpinlah aku untuk taat selalu nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih sungguh lagi, dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Ini iman kami ya Bapa. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Mari bangkitlah, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan. Yesuslah Tuhan.
Hari ini ya Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya, agar Roh Kudus melawat, menjamah, melembutkan hati kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi dididik ya Tuhan Yesus, diajar oleh Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh angkat tangan dua-dua. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Dengan imanmu katakan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ini yang kami tahu ya Tuhan, ketika kami mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, itu semua karya Roh Kudus bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Kami bersedia dilawat, diajar, dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara. Sama-sama kita bersuka cita di Minggu Pentakosta ini bersama-sama. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami merayakan Roh Allah yang telah berkuasa atas setiap kami pagi hari ini. Satu suara. Mari Tiberias, kita nyatakan sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, angkat suara bersama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus
Sebab kita tahu roh Allah telah bekerja di antara kita. Dia yang bersatukan, dia yang menyelamatkan, yang percaya. Katakan haleluya. Sama-sama tiba-tiba satu suara katakan di dalam Yesus. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Amin. Cinta keluarga sama-sama nyatakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari saudara bersuka cita, sebab di rumah Tuhan ada roh Allah yang bekerja di antara kita pagi hari ini. Roh Kudus yang tercurah. Amin. Lebih dahsyat lagi saudara. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu lihat kiri kananmu saudara pagi hari ini katakan bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, mari percaya saudara, ada kasih Tuhan yang baik luar biasa. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang luar biasa.
Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, di hari yang baik ini bersama kita boleh merayakan hari Pentakosta. Dan kita mengucap syukur di hari yang baik ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum lebih lagi lanjut saudara di ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan suara gembala kita saudara. Dari yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema mengendalikan hati. Romawi pertama 2 pembuka, Engkau Tuhan Yesus yang berkata kepada Gembala Sidang Tiberias untuk membangun gereja yang besar yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman kisah para rasul. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun dan punya roh majikan. Romawi kedua, mengendalikan hati. Dalam hal apa saja kita harus mengendalikan hati untuk dipenuhi dalam damai Kristus. Yang pertama, waktu mengalami ketidakadilan. Pengkhotbah 8 ayat 9. Tuhan Yesus sendiri mengalami ketidakadilan, diperlakukan seperti penjahat, dan dewasa ini ketidakadilan terus merajalela di muka bumi ini. Dan kita perlu meniru Tuhan Yesus yang mengampuni, tidak membalas perbuatan tidak adil, dan menyerahkan kepada Allah saja. 1 Petrus 2 ayat 23. Yang kedua, waktu mengalami kekhawatiran. 2 Timotius 3 ayat 1, Lukas 12 ayat 22. Kita percaya bahwa kita tidak akan mengalami kesukaran, disayang dan dalam berkat Tuhan. Kekhawatiran tidak hanya berbicara tentang materi atau ekonomi, seperti Lot menderita karena kekhawatiran. Dalam 2 Petrus 2 ayat 7. Kekhawatiran yang begitu hebat akan menghilangkan damai Kristus, sehingga kita harus mencari penghiburan di dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Yang ketiga, waktu mengalami keterbatasan. 1 Yohanes 3 ayat 20 hingga 22. Allah memandang kita sebagai hamba yang dikasihinya dan juga bahkan sahabat. Tetapi tidak semua orang bisa menerima itu karena merasa tidak berguna lagi. Tuhan Yesus tidak pernah membandingkan perbuatan kita atau keberadaan kita. Tapi Tuhan melihat loyalitas kita kepada Tuhan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dalam Matius 24 ayat 13. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan mendengar seruan kita di dalam doa. Mazmur 34 ayat 18. Romawi ketiga, Rasul Petrus menerangkan bagaimana mendapatkan kuasa-kuasa Roh Kudus. Firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 hingga 39. Rasul Petrus menerangkan bahwa janji kuasa-kuasa Roh Kudus tersebut berlaku bagi kita, bagi keturunan-keturunan kita, bagi orang-orang yang percaya. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Yang kedua, kita semua harus bertobat. Pertobatan akan menghasilkan pengampunan dosa. Yang ketiga, kemudian orang harus dibaptis sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus mengajar Gembala Sidang Tiberias bahwa perlu seorang roh martir untuk membaptis menjadi warga surga. Yang keempat, mereka yang taat dan setia sampai mati. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32 dikatakan demikian. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Tetapi taat yang bagaimana? Yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah taat sebagaimana Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayatnya ke-8. Doa penutup, seruan kami, Anda yang sudah dibaptis menjadi warga surga, agar selalu hidup di dalam pertobatan, berjuang agar tidak jatuh dosa lagi. Karena bila jatuh dosa lagi, namamu bisa dihapus dari kitab kehidupan dan dicopot sebagai warga surga. Artinya bisa tidak selamat. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala saudara, kita kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada hari yang baik ini saudara, kita boleh menerima pesan Tuhan dan suara gembala kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan saat ini lebih lagi, kita akan lebih lagi mengenal Sang Allah dan Juru Selamat itu lewat pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita pasti mengalami Tuhan lewat firman yang diberitakan. Tundukkan kepala, kita
kita bersatu dalam doa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan, di gerejamu Tiberias Kelapa Gardenias. Bahkan setiap kami yang tersambung secara live streaming Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, ada roh Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Roh Allah itu yang luar biasa, Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan setiap kami. Apapun masalah, apapun tantangan, apapun pergumulan yang kami bawa Tuhan ke tempat ini, kami tahu dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Hati kami tenang, hati kami rindu Tuhan. Lebih lagi mengerti, dikuatkan lewat firman-Mu yang akan diberitakan. Berkuasalah Engkau Tuhan Yesus berbicara bagi setiap kami. Biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diupahkan oleh Tuhan, semuanya dilawan oleh Tuhan. Sebab kami tahu kuasa Roh Kudus masih ada sampai selama-lamanya. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan. Jamah setiap kami Tuhan, sebab kerinduan kami setia sampai kesudahannya. Dalam nama Yesus yang rindu, yang percaya, yang siap dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara. Kita menyembah Tuhan. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest. Sama-sama. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name. Mari saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, akui dia saudara. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name
muliakan, kami agungkan namamu di tempat ini. Kau dari tengah kami, Engkau bertakhta atas pujian, menyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dengan firman-Mu. Bilang Kau yang teguhkan setiap firman ya Tuhan dengan tanda kuasa dan mujizat. Lebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom, selamat pagi Tiberias Gading Nias, sukacita bersama dengan setiap saudara juga di Tiberias live streaming. Dan hari ini saya ucapkan kepada setiap kita, selamat hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan kita mau ingat hari Minggu ini saudaraku, Roh Kudus dicurahkan. Kita buka teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya kedua, kita mau baca ayat 17 sampai yang ke-19. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 19. Silakan dibaca Bro David, silakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Saudaraku, hari ini saya mau berbicara mengenai mujizat Pentakosta. Kita di gereja Tiberias kita percaya bahwa Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Ia masih mengadakan mujizat. Dan sampai sekarang pun Tuhan masih mengadakan yang namanya mujizat. Pada hari Pentakosta dikatakan bahwa Tuhan mencurahkan rohnya, bahwa teruna akan mendapat penglihatan, bahwa akan bernubuat, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Itu kenapa gereja Tiberias percaya penglihatan, percaya nubuat, dan percaya mimpi, dan kita percaya mujizat. Kita percaya mujizat sampai sekarang masih terjadi. Dan hari ini, hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus yang indah ini, saya membagi kepada setiap kita 4 poin ini saudaraku mengenai mujizat. Yang pertama, mujizat mengingatkan kepada kita keterbatasan logika kita. Logika kita terbatas, akal sehat kita terbatas, kepintaran kita terbatas. Dan ada yang namanya mujizat, yaitu hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang tidak masuk logika, bahkan hal-hal yang bahkan melanggar hukum-hukum alam atau hukum-hukum logika kita, itu bisa dapat terjadi. Dan hal tersebut yang melanggar hukum alam tersebut dan hukum logika tersebut, saudaraku, kita masukkan dalam label atau di dalam kategori mujizat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, gereja kita percaya mujizat masih ada. Dan tiap minggu kita terus saksikan bagaimana Tuhan kerjakan mujizat-mujizat. Belum lama saya dan adik saya Argo berada di satu tempat saudaraku dan di satu restoran, dan kita didekati oleh seorang ibu, ya Ibu Maria ini, dan bercerita kepada saya dan adik saya, ya bagaimana Ibu Maria ini divonis dokter ada sakit pada ususnya, dan bahkan dia bercerita bahwa ususnya sudah dikatakan dokter ini sudah busuk, ya sudah busuk, dan dia didoakan oleh Pendeta Pariaji. Dan kadang-kadang kesaksian ini membuat saya dan adik saya itu kangen sekali, ya kita rindu.
kita kangen dengan Papa jadinya, dengan Pendeta Pariaji, dan betapa Tuhan memakai beliau sebagai alat yang luar biasa. Dan Ibu Maria ini ditumpang tangani hanya singkat saja oleh Pak Pariaji, lalu balik ke dokter di Singapura. Dan alat-alat operasi sudah disiapkan. Dan dokter tadinya memvonis bahwa ususnya ini sudah busuk, saudara. Dan saya mendengarnya ngilu juga, ya kita dengarnya itu. Tapi mujizat terjadi. Ketika ditindak untuk operasi, dokter tidak menemukan apapun yang perlu untuk dioperasi. Sehingga operasi tersebut batal. Saya mau katakan kepada saudara, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Katakan bersama saya, aku percaya mujizat. Roh Allah masih mengerjakan mujizat. Itu kenapa firman Tuhan katakan bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh rohku. Dan roh Tuhan sampai sekarang masih mengerjakan mujizat. Dan jadi hari gini saudaraku, kalau engkau tidak percaya mujizat, itu kita sendiri yang rugi. Hari gini kalau kita nggak percaya mujizat, saya hanya mau katakan kasihan deh lo, ya kan? Kata anak muda. Karena saudaraku, mujizat justru mengingatkan kepada kita keterbatasan logika kita. Kepintaran kita dan logika kita itu tidak dapat mencakup semua kenyataan atau semua realita. Ada realita di sana saudara yang kita tidak bisa jangkau. Ada realita di sana yang kita tidak bisa deteksi. Yaitu alam roh, dan dunia mujizat. Yang panca indera kita tidak bisa akses. Yang ilmu pengetahuan juga tidak bisa jamah. Tapi justru di abad modern ini ilmu pengetahuan mengakui. Dan ini ilmu pengetahuan yang paling canggih mengakui. Yaitu adalah teori kuantum atau ilmu mekanika kuantum, fisika modern. Sekarang mengakui bahwa ada dimensi di alam ini yang kita tidak bisa jangkau. Karena yang kita bisa jangkau hanya 4 dimensi. Ya, panjang, lebar, tinggi, dan dimensi yang paling mentok yang paling kita bisa jangkau adalah waktu. Ya, ada 3 dimensi plus 1 yaitu waktu. Jadi ada 4 dimensi yang kita bisa jangkau. 3 dimensi yang saya maksud adalah panjang, lebar, dan tinggi. Dan dimensi keempat adalah waktu. Itu kita bisa akses. Tapi ilmu pengetahuan fisika modern menemukan, saudara, bahwa alam semesta ini ada lebih dari 4 dimensi. Yang kita nggak tahu dimensi itu apa. Yang kita nggak bisa jamah dengan logika kita. Yang kita tidak bisa akses dengan panca indera kita. Dan bahkan fisika modern mengatakan ada 10 dimensi, saudara. Ada 10 dimensi. Saudara bisa bayangkan kalau di alam semesta ini dimensi ke-5 kebuka, dimensi ke-6 kebuka, dimensi ke-7 kebuka. Seperti apa realita ini? Kita tidak tahu. Bahkan teori string, teori Dawai, string theory mengatakan ada 15 dimensi. Saudara hanya bisa lihat Aristo dalam 3 dimensi. Betul atau tidak? Saudara hanya bisa lihat panjang, lebar, dan tinggi. Ya, saudara bisa lihat saya dalam 3 dimensi ini. Ya, teman-teman jemaat yang mengakses ibadah lewat live streaming mungkin melihat Aristo ini dalam 2 dimensi, ya karena live streaming. Tapi yang datang di sini di Tiberias Gading Nias bisa lihat saya dalam 3 dimensi. Nah, bayangkan kalau dalam 6 dimensi, ya 7 dimensi itu Aristo seperti apa kita tidak tahu. Jadi mujizat justru mengingatkan kepada kita keterbatasan diri kita, keterbatasan logika kita. Betapa hanya terbatas. Tapi di sana, saudara, ada dunia yang misterius yang kita tidak bisa jangkau. Ada alam roh, ada dunia roh, ada alam kuasa, dan ada alam mujizat. Yang hari ini kita akses dengan iman, bukan dengan akal dan logika. Yang hari ini kita akan akses dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Yang percaya katakan amin. Sehingga saudaraku yang terkasih, perlu kita diingatkan hari ini bahwa mujizat masih
ada. Dan mujizat itu nyata. Walaupun tidak bisa masuk dengan logika kita. Walaupun tidak bisa masuk dengan rasio kita. Tapi mujizat itu nyata. Walaupun kita tidak bisa akses dengan panca indera kita, saudaraku. Tapi bukan berarti itu tidak nyata. Dan yang kedua, yang saya mau bagikan kepada saudara, di hari pencurahan Roh Kudus yang indah ini, yang kedua adalah kita lihat firman Tuhan dalam Markus 16 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan dalam Markus 16, kita lihat ayatnya yang ke-17. Silakan dibaca Bro David. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita percaya kepada Yesus. Bukan hanya percaya kepada mujizat. Ya, karena saya yakin ya banyak orang percaya mujizat. Apalagi kita orang timur, saudara. Ya, kita orang Indonesia yang kebanyakan orang timur, orang Indonesia percaya hal-hal yang mistis, kita percaya hal-hal yang ajaib masih bisa terjadi, kita percaya. Percaya dunia lain, ya banyak orang yang percaya. Tetapi intinya, kita bukan hanya percaya mujizat per se, atau mujizat atau mujizat itu sendiri, tapi kita percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau percaya kepada Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat akan mengikuti tanda-tanda ini, mujizat-mujizat ini. Jadi jangan katakan bahwa Gereja Tiberias hanya percaya mujizat, tidak. Kita percaya Yesus. Dan ketika engkau percaya kepada Yesus, maka mujizat akan mengikuti. Maka mujizat akan menjadi buahnya. Maka tanda-tanda ini akan menyertai. Tapi yang kita percaya bukan hanya mujizat itu sendiri. Kita tidak percaya kepada mujizat berdiri sendiri. Tapi mujizat itu selalu menyertai. Menyertai apa? Menyertai orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Saudaraku, percaya kepada Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, maka mujizat akan menyertai. Itu kenapa saudaraku yang terkasih, jangan kita cancel mujizat. Ya, jangan kita buang mujizat dalam persamaan. Kadang beberapa orang Kristen yang mungkin mereka terlalu mengandalkan rasio akal sehat dan merasa dirinya terlalu modern. Sehingga kita pikir bahwa mujizat adalah sesuatu yang primitif. Mujizat itu adalah sesuatu yang hanya tempo dulu. Tapi hari ini saya mau katakan kita butuh mujizat bahkan di abad modern ini. Karena logika kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kepintaran kita terbatas, kemampuan kita untuk mengerti realita, kenyataan itu terbatas. Realita jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks daripada yang dapat kita akses dan kita deteksi. Seperti tadi yang saya katakan, kita hanya dapat melihat realita dalam 4 dimensi, ya panjang, lebar, tinggi, waktu. Dimensi yang lain itu misterius. Dimensi yang lain itu tidak dapat diakses. Dan dimensi tersebut saya percaya yang kita tidak bisa akses dengan panca indera kita adalah dimensi yang alam roh, dunia roh, yang kita tidak tahu. Itu kenapa Alkitab katakan, hal-hal yang kita tahu, itu kita hargai. Tapi hal-hal yang kita tidak tahu, saudaraku, Alkitab berikan peringatan, ya, jangan menghujat hal-hal yang kita tidak
ketahui. Kita berbicara mengenai orang-orang di akhir zaman yang bodoh, yang menghujat hal-hal yang mereka tidak ketahui, yang mencemooh hal-hal yang mereka tidak ketahui. Mereka mencemooh Tuhan, alam roh, dan mereka menertawakan hal-hal yang ajaib. Jangan kita jatuh kepada perangkap tersebut. Saudaraku yang terkasih, yang pertama, mujizat itu mengingatkan kepada kita keterbatasan logika kita. Dan yang kedua, mujizat itu menyertai orang yang percaya kepada Yesus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka ada mimpi, ada penglihatan, dan ada tanda-tanda, ada mujizat. Dan poin yang kedua ini mengingatkan kepada kita, mujizat ini tidak akan menggantikan iman kita kepada Yesus. Karena kita bukan percaya kepada mujizat per se atau mujizat itu toh, tapi kita percaya kepada Yesus yang mengerjakan mujizat. Dan Alkitab mengatakan Yesus ini tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap sama 2000 tahun yang lalu, dan dia tetap sama di 2023 ini. Yang percaya katakan amin. Karena saudaraku yang terkasih, bahkan di abad modern ini, ilmu pengetahuan yang paling canggih, yang paling modern, justru mengakui keberadaan dimensi lain. Dan dimensi lain tersebut disebut dengan nama seperti parallel universe, alam semesta yang paralel, atau bahkan multiverse, ya, multi-universe, multiverse, yaitu multiverse, bukan universe. Ya, universe adalah satu alam semesta. Tapi sekarang ilmuwan punya istilah, bukan universe lagi yang ngetrend sekarang saudara istilahnya, tapi multiverse. Karena banyak alam semesta, bukan hanya ada satu alam semesta. Artinya ada dimensi yang lain, ada alam yang lain, ada dunia yang lain. Tempat di mana dunia roh itu berada. Ya, jadi mujizat itu tidak akan menggantikan iman kita kepada Yesus. Mujizat ini menyertai orang yang percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka tanda-tanda mujizat itu akan menyertai, akan mengikuti. Apapun juga hari ini, pergumulan hidupmu, apapun juga hari ini, doamu dan kerinduanmu kepada Tuhan, tanamkan dalam hati kita hari ini, mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Dan kalau engkau percaya kepada Yesus, maka mujizat akan menyertai. Dan poin yang ketiga yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-32. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-32. Silakan dibaca Bro David. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Nanti mereka apa? Pingsan di jalan. Ini adalah latar belakang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Latar belakangnya ini saudara. Latar belakangnya adalah bukan Tuhan Yesus ingin membuktikan sesuatu. Bukan Tuhan Yesus ingin lakukan show. Tapi latar belakangnya adalah karena belas kasihan. Latar belakangnya adalah supaya sangat manusiawi sekali Tuhan kita, ya, melihat orang banyak itu, jangan sampai mereka kelaparan, nanti mereka pulang, nanti mereka
pingsan. Jadi poin yang ketiga yang mau saya pakai kepada saudara adalah mujizat ini adalah untuk mengerjakan kebaikan bagi manusia. Mujizat ini demi kebaikan. Kebaikan untuk manusia dan kemuliaan bagi Tuhan. Kebaikan bagi manusia, kemuliaan bagi Tuhan. Karena motivasi dari mujizat, tujuan dari mujizat adalah selalu untuk kebaikan. Bukan untuk membuktikan sesuatu, saudara. Bukan untuk supaya orang melihat dan mengagumi Tuhan Yesus. Mujizat ini juga bukan untuk supaya orang mengagumi gereja kita, bukan. Tapi mujizat adalah untuk kebaikan. Jadi betapa tulus motivasi Tuhan Yesus mengerjakan mujizat. Bukan supaya orang percaya bahkan. Bukan supaya orang kagum bahkan. Tapi karena Tuhan Yesus ingin menolong mereka. Setulus itu. Dan sesimpel itu. Karena Tuhan Yesus ingin memberkati orang banyak tersebut. Kalau saudara sakit hari ini, percayalah. Keinginan saudara untuk sembuh itu tidak lebih besar dibanding keinginan Tuhan untuk saudara sembuh. Yang setuju katakan amin. Keinginan Tuhan untuk kita sembuh dan bebas dari penderitaan itu lebih besar daripada keinginan kita sendiri untuk sembuh. Tidak ada orang yang mau sakit, saudara. Tidak ada orang yang mau menderita. Dan demikianlah juga Tuhan tidak mau setiap dari kita sakit. Tuhan tidak mau siapapun dari kita menderita. Jadi mujizat itu bukan seperti tukang sulap yang mengerjakan atraksi-atraksi dan trik-triknya. Tukang sulap ketika mengerjakan triknya, dia lakukan itu dengan hanya tujuan supaya kita bilang wow, ya, hanya supaya kita kagum, hanya supaya untuk mencari perhatian. Tapi ketika Tuhan kerjakan mujizat, itu bukan untuk cari perhatian, itu bukan untuk show, tapi karena Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua. Dan ketika Tuhan lipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, saudara, itu bukan untuk show, itu bukan supaya orang bilang wow, itu bukan supaya orang kagum, tapi Yesus setulus itu. Dan perhatikan kalimat dari ayat Alkitab yang kita baca tadi begitu indah. Dan saya perhatikan Yesus bukan hanya manusiawi, tapi sangat seperti keibuan, ya, sangat keibuan. Ia katakan, banyak orang ini sudah mengikutiku berhari-hari. Aku tidak mau mereka kelaparan. Jangan sampai mereka pulang ke rumah dengan perut kosong, dengan lapar. Nanti mereka pingsan. Itu sangat keibuan. Itu sangat tulus. Dan saudaraku yang terkasih, hari ini biarlah kita menjamah hati Tuhan yang penuh belas kasihan tersebut. Dan karena kalau saudara menjamah hati Tuhan yang penuh belas kasihan, engkau akan mendapatkan mujizat. Mujizat bukan untuk show, mujizat bukan untuk menarik kekaguman penonton. Tapi setulus itu, ya Yesus mengerjakan mujizat. Bukan untuk supaya menarik perhatian, tapi setulus adalah supaya orang yang ia jamah itu sembuh. Supaya untuk melepaskan penderitaan dari manusia. Karena mujizat motivasinya harus setulus itu. Saya ingat, saudaraku, ya Pak Paryaji dan Ibu yang dipakai Tuhan luar biasa. Dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Saya ingat Pak Paryaji selalu berkata bahwa ia selalu menangis untuk orang sakit. Ia menangis untuk orang miskin. Dan motivasinya untuk mendoakan orang adalah seperti hati Tuhan tersebut. Bukan untuk mencari perhatian. Bukan supaya orang kagum. Tapi mujizat adalah setulus itu, saudara, yaitu supaya orang disembuhkan, supaya orang bebas
dari penderitaan. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan dalam hidup ini daripada saudara hidup di dalam penderitaan. Ya, kalau saudara sakit, apalagi engkau menahan sakit. Saya yakin kalau engkau menahan sakit, kau tidak bisa lakukan apapun dalam hidup ini. Kau tidak bisa berfungsi sempurna selain menahan sakit tersebut. Dan hal pertama yang kau mau inginkan dalam hidupmu adalah bebas dari penderitaan dan dari rasa sakit tersebut. Karena kalau engkau bebas dari rasa sakit, baru engkau bisa berfungsi sebagaimana mestinya sebagai manusia. Ya, kalau saya sakit gigi, kira-kira saudaraku, kalau saya sakit gigi saya bisa khotbah nggak pagi ini saudara? Bisa nggak saya khotbah sekarang? Saya nggak bisa mikir apapun, saya nggak bisa perhatikan apapun. Sesayang-sayangnya saya sama saudara, saya nggak bisa peduli sama saudara. Karena ketika saya sakit gigi, yang saya pikirkan adalah diri saya sendiri. Betul atau tidak saudara? Dan bukannya saya egois, tetapi memang seperti itu saudara. Kalau saya sakit gigi, saya nggak bisa mikir apapun. Ya, kalau saya sakit, yang saya pikirkan mau tidak mau adalah diri saya sendiri. Dan saya tidak bisa menolong orang lain. Saya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Saya tidak bisa memaksimalkan potensi saya sebagaimana Tuhan kehendaki untuk saya. Dan saya tidak bisa menolong orang lain. Saya tidak bisa peduli dengan orang lain. Saya tidak bisa memikirkan orang lain karena memang itu kenyataannya. Bukan karena saya egois, saudara, tapi memang itu kenyataannya. Ya kalau saya sakit dan saya menahan sakit, saya nggak bisa pikirkan apapun. Karena yang saya pikirkan, yang saya sadari adalah rasa sakit tersebut. Itu kenapa saya berdoa setiap saudara yang sakit hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Percaya, mujizat masih nyata. Yang percaya katakan amin. Karena saudaraku, Tuhan mau menyembuhkan kita lebih dari diri kita ingin disembuhkan. Semua sakit kita, semua penderitaan kita, semua air mata kita, Alkitab katakan, Tuhan Yesus juga turut merasakan. Bukan hanya ia melihat dan empati terhadap kita, lebih dari itu. Alkitab katakan bahwa ia juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan ia menderita di atas kayu salib, menanggung semua penderitaan kita. Yang pertama, mujizat itu nyata dalam arti mujizat mengingatkan kita akan keterbatasan logika kita. Yang kedua, mujizat ini menyertai orang percaya. Sehingga yang kita percaya bukan mujizat dalam dirinya sendiri atau berdiri sendiri. Tapi mujizat ini menyertai orang yang percaya kepada Yesus. Dan mujizat tidak menggantikan iman kita kepada Yesus. Poin yang ketiga adalah mujizat ini adalah untuk kebaikan. Mujizat ini adalah untuk apa saudara? Kebaikan. Ya, selalu ingat hal tersebut. Mujizat motivasinya adalah kasih. Dan mujizat tidak bisa dipisahkan, mujizat dalam Alkitab tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Kalau mujizat yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, tidak dengan motivasi kasih. Ya, seorang dukun misalnya, seorang paranormal mungkin bisa lakukan hal-hal yang di luar akal yang kita sebut, kita label dengan kategori mujizat. Tapi saya ragukan kalau motivasinya adalah betul-betul kasih. Ya, motivasinya mungkin adalah cari pengikut, motivasinya adalah supaya orang bilang wow dan lain sebagainya. Tapi kalau Yesus sembuhkan engkau, ya betul-betul sembuhkan engkau demi supaya engkau sembuh. Yang setuju katakan amin. Betul-betul hanya supaya engkau sembuh dan bebas dari penderitaan. Yaitu motivasinya adalah kebaikan. Dan yang keempat, yang saya mau sampaikan yang terakhir mengenai mujizat, kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 5 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kelima, boleh ditampilkan Lukas 5 ayatnya yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan apa?
menebarkan jala juga. Petrus atau Simon dan kawan-kawan menangkap ikan semalam-malaman, tidak dapat apa-apa, mentok, boom, ketemu Yesus, mujizat terjadi. Yang setuju katakan amin. Ketika kita sudah mentok, saudara, kita sudah angkat tangan, mujizat terjadi. Tapi ada poin yang keempat yang saya mau sampaikan kepada saudara, ini poin yang penting saudara. Mujizat tidak bisa menggantikan ketekunan, kesetiaan, kerajinan, pertobatan, atau apapun juga silakan ditambahkan. Ya, tapi yang saya mau tekankan di sini, mujizat tidak bisa menggantikan ketekunan. Ya, saudara tetap harus tekun, saudara tetap harus rajin dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Ya jangan, gua males cuci piring males. Biar mujizat terjadi. Biarkan malaikat turun dari langit. Cuci semuanya piring. Mujizat terjadi, haleluya. Jangan kayak gitu. Ya, mujizat gak bisa gantikan ketekunan, kerajinan. Kita tetap harus kerja. Betul atau tidak? Saudara tetap harus kerja. Ya, mujizat gak bisa gantikan pekerjaan. Engkau tetap harus rajin. Engkau tetap harus kerja. Justru saya mau katakan, kalau saudara tekun, saudara rajin, mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berkorban, kalau kita rajin, jangan takut. Kalau sudah mentok, jangan takut. Mujizat akan terjadi. Tapi yang penting engkau harus rajin. Betul atau tidak? Yang penting engkau harus tekun. Ya, jangan malas, jangan harapkan terus. Ya kita gereja mujizat saudara. Tapi ketika engkau lagi beresin kamar, keterlaluan juga kalau harapan mujizat saudara. Ya, emang kamar bisa beres sendiri gitu? Ya tempat tidur bisa beres sendiri, kita males, gak mau kerja keras. Saudara jangan gitu juga. Ya karena mujizat tidak bisa menggantikan fungsi kita. Memang kita harus bekerja, itu panggilan kita. Ya, kita harus rajin, kita harus tekun. Dan Simon Petrus ini tekun, dia tekun. Walaupun gak berhasil, walaupun hasilnya nol. Dia berusaha tangkap, tapi dia ada usaha. Dan Yesus merekrut Simon. Saya ingat salah satu kebijakan gembala sidang kita yang sudah bersama Tuhan, Pendeta Pariaji, salah satu contoh kebijakan beliau. Ya, beliau sangat menghargai kerja keras, beliau menghargai ketekunan dan kerajinan. Kita percaya mujizat bukan berarti kita malas, saudara. Kita percaya mujizat bukan berarti kita tidak menghargai yang namanya ketekunan, ya. Dan bahkan Bapak Raji punya kebijakan, ya bahwa misalnya pekerja gereja itu yang melayani itu nggak boleh orang nganggur, ya, harus punya pekerjaan. Dan saya perhatikan Tuhan Yesus pun demikian. Setiap yang ia rekrut adalah orang-orang yang enggak sempurna, mereka tidak sempurna, tapi paling tidak saudara, mereka bukan orang yang nganggur. Mereka orang yang punya kerja. Dan Petrus direkrut, walaupun gagal dalam menangkap ikan, dia sedang bekerja, dia seorang nelayan. Bahkan seorang pemungut cukai sekalipun direkrut oleh Yesus. Suatu pekerjaan yang hina, tapi paling tidak dia ada pekerjaan dan dia ditemukan sedang bekerja. Saya berani katakan semua murid-murid Tuhan memiliki pekerjaan. Sehingga saya katakan poin yang keempat yang terakhir saudara, mujizat tidak bisa menggantikan kesetiaan, ketekunan dan panggilan kita untuk bekerja. Bekerja yang rajin, kerja keras, kerja cerdas, kerja yang tekun saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Dan kalau sudah mentok juga gak usah takut. Kalau sudah mentok kita sudah berusaha, yang penting kita sudah berusaha. Kalau kita sudah mentok, angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan engkau akan lihat, ya, kalau kita rajin, kalau kita tulus, kalau kita tekun, jalan kita selalu akan dituntun oleh Tuhan. Selalu ada mujizat. Sudah mentok, tapi selalu ada jalan. Ya, sudah mentok, tapi Tuhan selalu kasih jalan keluar. Itu kenapa? Poin yang keempat yang terakhir, saudara, kita tetap harus setia, tetap harus bekerja, dan tetap harus rajin. Karena mujizat tidak dimaksudkan memang untuk menggantikan hal-hal
tersebut. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Saya undang worship leader dan imam pemusik. Kita sembah Tuhan sebelum kita terima perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan kita mau nyanyikan satu lagu ini, Ku Percaya Mujizat. Ini lagu tempo dulu, tapi beberapa lagu yang tempo dulu jadi lagu baru karena gak pernah terdengar. Tapi kita mau belajar lagu ini dan mungkin beberapa dari kita sudah tahu, Ku Percaya Mujizat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyatakan, mujizat masih ada. Mari kita nyatakan, aku percaya mujizat. Percaya mujizat, kulihat yang telah bebas, sungguh aja diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita bukan hanya percaya mujizat, kita percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, saya suka lagu ini karena dikatakan, ku percaya mujizat, sebab aku percaya Yesus. Sebab aku percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, dan dalam lagu ini dikatakan, kulihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Setiap hari Minggu, Gereja Tiberias selalu tampilkan kesaksian mereka-mereka yang disembuhkan. Dan dengar kesaksian tersebut, saudara. Lihat kesaksian tersebut. Itu adalah sungguh ajaib. Mereka telah bebas, mereka telah sembuh. Karena mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Ku percaya mujizat, kulihat yang telah bebas, kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bangku yang berkembang di padang yang gersang, di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Yesus. Yesus, sekali lagi ku percaya mujizat. Sungguh aja, diubahkan, yang ditebus Tuhan, yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang, bakung yang berkembang. Percaya Yesus, percaya Yesus. Bunga bakung yang berkembang, bakung yang berkembang di padang yang gersang, di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, ku percaya mujizat,
sebab percaya Yesus, Yesus, ku percaya mujizat, ku percaya mujizat, sebab percaya Yesus, ku percaya mujizat. Hari ini saudara terkasih, kalau kau percaya mujizat masih ada, bahwa Tuhan masih ada dan mengerjakan mujizat hari ini dalam pergumulan dan persoalan hidupmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Saya tidak peduli apapun pergumulan hidupmu. Mungkin usaha manusia sudah mentok, kerajinanmu sudah mentok, ketekunanmu sudah mentok, upayamu sudah mentok, jangan takut. Angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan siap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur. Di akhir zaman ini, aku tidak dirusakkan. Aku percaya mujizat itu ada. Aku percaya hal-hal yang ajaib itu ada. Aku percaya hal-hal yang mustahil dapat terjadi. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Aku percaya kepada Yesus dan aku percaya mujizat akan terjadi dalam hidupku. Ketika aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kekuatan manusia sudah berakhir, ketika kekuatan manusia sudah mentok, Tuhan turun tangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Percaya mujizat yang telah bebas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Dan dengan perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami mau nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Dan Engkau yang menguduskan dan melayakan kami ya Tuhan untuk boleh menghampiri meja perjamuan-Mu dan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup
yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan panca indera sempurna, setiap organ, jaringan dalam tubuhku sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus, pernafasan, paru-paru, antibodi, imunitas sempurna, pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak segala macam penyakit, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing dan hardik setiap penyakit dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, aku percaya berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus tak lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita bersama angkat minyak urapan ini dengan iman, sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya hari ini urapan Tuhan atasmu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa. Segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu kami klaim janji firman-Mu ya Tuhan. Doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami doa ya Tuhan, berkati Ibu Marta di Sunter, kami doa tahir dan sembuh. Juga berkati Pak Yosep Nur Edi bersama Ibu dan keluarga. Berkati Pak Yusunus Romel, Pak Anggoro dan Bro David, jauh dalam berkat Tuhan. Kami doa berkati Pak Alex dan keluarga, Ibu Meni dan keluarga, Ibu Dr. Julia dan keluarga. Kami doa ya Tuhan, setiap kami yang seperjamuan hari ini, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami bersyafaat berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati Gembala Sidang, Pendeta Darniati, Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat memimpin pekerjaan-Mu yang besar, dan hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh Tiberias hari ini. Berkati urap ya Tuhan, tempat ini, berkati Bro Yoris, berkati Bro Yoris dan Bro Sony, juga Bro Renaldi dan rekan-rekan imam pemusik, juga tim singer, adik-adik choir, Asyar Kolektan Kritter, juga doa berkati Bro Ronald sebagai koordinator dan rekan-rekan pekerja. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya ya Tuhan, kami terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai vayish merecha, Yair Adonai panav elecha vichunnecha, Yisa Adonai panav elecha vayashem necha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah